Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semangat hari ini belajarnya ya. Semangat ya. Ada yang sakit nih hari ini ya. Sehat semuanya ya. Oke, kalau misalkan ada teman-teman. Pak, suaranya tidak kedengaran. Nggak kedengeran. Oke, kedengeran nggak sekarang? Kedengeran nggak sekarang? Kedengeran ya. Oke, nah anak-anak, kalau misalkan semuanya pada sehat, alhamdulillah ya. Tapi kalau misalkan ada yang sakit, teman-teman kita, saudara kita, atau orang tua kita doakan mudah-mudahan mereka cepat sembuh ya, Nak ya. Biar mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasanya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan kembali materi pembelajaran kita. Kalau di minggu yang lalu kita sudah ini ya, Bapak ngasih materi lewat Google Form yang soal pilihan ganda itu udah pada diisi semuanya. Udah pada diisi? Udah ya. Gimana soalnya? Udah diisi, Pak. Udah diisi, Pak. Oke, makasih. Soalnya gimana, mudah apa susah? Mudah. Mudah ya. Mudah ya. Gak ada yang susah kan ya soal-soalnya ya. Pada mudah semuanya ya. Bapak cek juga waktu itu nilainya juga pada bagus, alhamdulillah ya. Berarti kalian sudah pada paham. Sudah pada ngerti tentang drawing for children-nya, mengenai fungsi-fungsinya, kemudian kegunaannya untuk apa, icon-iconnya juga sudah pada pahamnya, alhamdulillah ya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya akan Bapak coba lagi, kasih materi lagi. Ya. Pak, suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran? Masa sih, ini udah deket loh. Yang lainnya kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, mungkin yang kurang terdengar jelas bisa dibesarkan volumenya ya, Nak ya. Mungkin dari kaliannya volumenya agak kecil karena yang lain terdengar jelas ya. Jelas ya, kedengar suara Bapak ya. Aku udah. Oke, siap. Ya, oke anak-anak, hari ini Bapak mau menerangkan mengenai sedikit fungsi dari icon drawing for children ya. Tolong diperhatikan bahwa mau share screen-nya ya. Sudah tampil Nak drawingnya? Sudah tampil ya? Tampil ya? Tampil ya? Oke. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian semua sudah mendownload ya ininya aplikasi Drawing for Children-nya. Tapi yang belum mendownload, laptop aku sendiri. Iya, siap, makasih. Kalau yang belum mendownload bisa diperhatikan aja dulu ya. Atau mungkin yang di rumahnya belum ada komputernya, belum ada laptopnya, bisa diperhatikan saja dulu ke depan ya, ke layar monitornya. Oke. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan beberapa fungsi dari Drawing for Children ya, yang mungkin ini amat penting untuk kita perhatikan. Oke, yang pertama, sebentar ya. Oke, yang pertama ya, kita lihat di sini ada icon change various setting. Nah, terlihat nah ini Nak, yang ini? Yang ada kertas di checklist sama pensil. Ada ya? Nah, kita klik ya ininya. Nah, kemudian di sini ada general, ada visible button, ada dialogues ya, ada enable feature. Kemudian ada default new picture size dan default setting. Oke, kita nggak akan lihat ke sini ya. Kita nggak akan bahas yang general dan visible ini. Kita akan bahas yang dialogues, kemudian sama default new
picture size. Dua ini akan kita bahas hari ini ya. Apa sih fungsinya dari ini? Oke, yang pertama nih di dialogues ini, yang pertama ada use dialogue for loading and saving. Kemudian yang kedua ada use advanced print dialogue. Apa sih maksudnya dari kedua ini? Nah, yang pertama, untuk use dialogue for loading and saving, ini adalah ketika kalian mau menyimpan gambar atau mau nge-save, nanti akan tampil pilihan tempat di mana kalian akan menyimpan gambar. Contohnya seperti apa? Ini, misalkan yang ini tidak akan Bapak centang dulu nih ya. Ini belum ada centangnya ya, masih kosong. Oke. Misalkan sekarang kita buat gambar rumah misalnya ya. Kita buat rumah. Contoh saja ya. Papa udah 2 kali. Nah, ya. Bentar ya. Oke, nah misalnya gambar gini ya. Nah, misalnya gambar seperti ini. Kemudian ketika kita menyimpan, nanti perhatikan dulu ininya ya. Nah, kita perhatikan di dialognya. Ini tidak ada yang di checklist ya. Dua-duanya nggak ada yang di checklist, masih kosong. Nah, ketika kita menyimpan gambar, ini menyimpan gambar itu ini ikonnya nak. Ini namanya save your picture to a file. Gambarnya gini ya. Fungsinya tahu nggak sih untuk menyimpan gambar itu fungsinya untuk apa ya? Supaya apa ya? Supaya apa? Gambarnya disimpan supaya apa? Supaya gambarnya tidak hilang. Nah, makanya disimpan ya. Oke, kita coba diklik ininya. Nah, iya betul. Nah, ketika kita klik gambar save ini, ya, kemudian nanti akan tampil seperti ini tampilannya. Nah, di sini nanti kita bisa pilih tempat yang kosong, kemudian kita klik. Misalnya di sini ini kosong ya, kita klik. Nah, ini berarti gambar yang kalian buat itu sudah tersimpan. Nanti jika kalian membuka kembali, ya, buka lagi drawingnya, nanti bisa langsung dibuka lagi gambar yang tadi yang udah kalian simpan. Karena bukannya Pak, misalnya gini, ini ceritanya udah selesai nih ya drawingnya, Bapak close. Oke, udah selesai drawingnya. Nah, kemudian kita buka lagi drawingnya. Keluar. Nah, kita buka drawingnya. Nanti di sini banyak kosong kan? Jadi gambar yang tadi itu udah kalian save. Nah, untuk membuka kembali gambar yang sudah disimpan, itu ada di sebelahnya. Nih yang ini. Yang load your picture from a file. Kita klik ininya. Ini ada di sini gambar yang kalian tadi buat. Ya, tinggal diklik aja gambarnya. Tuh, keluar gambarnya. Wow, impressive. Jadi misalkan kamu buat gambar, nih, terus gambarnya belum selesai. Misalnya Bapak kasih tugas, silakan buat gambar yang kemarin itu apa? Gambar tempat wisata yang pernah kalian kunjungi. Nah, itu gambar dulu ya. Nah, ketika digambar, kamunya udah merasa lelah, udah capek, mau disimpan aja dulu, nanti dilanjutin lagi, itu bisa. Ya, caranya seperti tadi, disimpan dulu gambarnya. Simpan dulu gambarnya, udah disimpan, baru bisa di close. Setelah di close, nanti ketika mau dilanjutkan, kamu tinggal buka yang ini, yang icon ini, yang gambar ini kamu klik. Nah, ini ada gambarnya yang udah disimpan tadi, klik aja gambarnya, klik. Ini bisa dilanjutkan kembali. Paham sampai sini nak? Paham ya? Oke. Jadi icon ini kita sebut namanya icon save. Ya, icon apa namanya nak? Icon save. Save ya. Penulisannya S A V E.
save. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan gambar supaya tidak hilang. Ini ikonnya yang ini nih. Ingat-ingat ya. Ikonnya yang ini. Ingat ya. Nah, kalau udah di-save, mau dibuka gambarnya, itu ikonnya yang sebelahnya nih. Icon ini namanya kita sebut icon open. Ya, icon apa? Open. Icon open. Icon open ini fungsinya untuk membuka kembali gambar yang kita simpan. Betul. Itu paham sampai situ, Nak? Paham ya? Oke. Hapus dulu ya. Ada yang mau nanya dulu nggak sampai sini? Tidak puas. Ada, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi yang save ini, ya kita perhatikan dulu ke change various settingnya, ke settingnya ini, ke pengaturannya. Itu tidak di checklist ininya ya, yang atas ininya ya. Nah, kalau ininya kita checklist ininya nih. Checklist ya. Ini kita klik OK. Nanti ketika menyimpan gambar akan beda lagi tampilannya. Contoh, kita buat sekarang gambar lingkaran aja ya. Gambar lingkaran. Nah, ketika kita save, ketika kita simpan, lihat apa yang terjadi. Nah, tampilnya seperti ini nih. Tampilnya seperti ini. Ini ada file-filenya. Kita pilih nanti mau disimpannya di mana filenya. Misalkan di sini kita lihat, bentar ya. Misalkan ini kita ingat-ingat ininya ya, filenya, file D. Bentar. Misalnya file D ya. Dan namanya misalkan di sini kita ganti namanya menjadi contoh misalkan Fatih. Nih, Fatih. Contoh ya. Kemudian kita klik save. Klik save. Kemudian kita close ininya. Ya, kemudian kita buka lagi. Nah, setelah itu ini tampil nggak, Nak? Tidak. Tampil nggak ininya? Drawingnya ada? Tampil. Drawingnya ada ya? Oke. Nah, kemudian kita buka. Tadi buka di mana ya? Untuk membuka file yang udah disimpan, membuka gambar yang disimpan, apa namanya? Di sebelahnya. Sebelah apa? Namanya apa namanya? Namanya apa? Untuk membuka gambar yang udah disimpan namanya apa? Oh, open. Nah, ini ya. Nah, yang ini open ya. Kita klik. Nah, kemudian kita cari nih, ininya udah D ini ya. Kita cari ke bawah, mana namanya Fatih ya. Kita cari Fatih. Nih ada Fatih. Nah, ada Fatih, kita klik open. Oh, keluar gambar yang tadi. Ya. Nah, sekarang kira-kira menurut kalian lebih mudah yang mana ya? Yang pertama tadi atau yang kedua yang ini? Menyimpan gambar. Udah kayak bikin rumah itu. Yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Oke. Ya, sip. Kalau misalkan yang pertama, berarti di settingnya ini, di sini ya, di pengaturan ini, nah ininya, yang dialogs ininya, jangan di checklist. Nanti bisa dilihat di punya kalian ya, di drawing yang kalian punya. Lihat di kotak ininya, kotak dialogsnya. Jangan di checklist yang atas ini, yang use dialog for loading and savingnya. Dihilangkan checklistnya. Tuh. Dihilangkan, kemudian diklik oke. Jadi nanti ketika disimpan, tuh tampilnya kayak gini, lebih mudah ya. Kalau yang tadi kan banyak tulisan-tulisannya, banyak folder-foldernya, bikin bingung kan ya. Untuk mencarinya juga jadi pusing. Nah, kalau ini lebih mudah untuk kalian. Paham nggak? Paham ya? Gampang kan ngaturnya, gampang ya?
Udah ya? Udah ya? Tinggal lihat di settingnya. Kemudian ininya yang dialog ininya jangan dicek, jangan di checklist, biarkan aja kosong. Ya. Nah, kemudian nih di sini ada default new picture size. Ini kira-kira untuk apa ya? Ada 640 kali 480, ada 800 kali 600, ada 1024 kali 768. Artinya apa coba? Ada yang tahu nggak? Yang gedein apa? Yang gedein apa? Ukurannya. Ukuran apa? Ukuran apanya? Ukuran warnanya, ukuran gambarnya, ukuran ikonnya, ukuran apanya? Untuk membesarkan ukuran kanvas. Kanvasnya ya, Nak ya. Nih, kanvas tuh yang mana sih? Kanvas tuh ini nih. Ini lembar kita untuk menggambar, ini kita sebutnya kanvas ya. Ini kelihatan nggak ada batasnya nih, ada warna putih. Sebelah sini ini agak sedikit gelap, warnanya abu-abu. Terlihat nggak perbedaannya? Kan ya? Kan ya? Nah, yang lembar putih ini kanvasnya. Nah, pengaturan yang tadi itu untuk pengatur besar kecilnya kanvas untuk menggambarnya. Nah, di sini ada yang pertama ukurannya 640 kali 480 ya, 64 kali 48. Jadi nanti otomatis ukuran kertasnya juga kecil. Kita coba ya. Nah, kita hapus dulu ininya. Kita klik yang 64 kali 48. Kemudian kita klik OK. Nah, ada yang berubah nggak? Ada yang berubah nggak? Ada yang berubah nggak? Nggak ada ya? Oke, tidak akan berubah kalau belum kita klik yang new canvas-nya. Kanvas barunya nih, new picture-nya. Kita klik. Tuh, berubah. Ya, kanvasnya jadi lebih kecil. Kecil ini. Ya. Kecil. Kecil ya? Kelihatannya banget. Nanti kalau misalkan kanvasnya kecil, berarti gambarnya juga jadi kecil ya? Terlalu kecil. Terlalu kecil ya? Cara menulis yang besar-besar. Nah, gitu. Makanya kita ganti lagi ukurannya. Kita masuk lagi ke setting sini, ke pengaturan. Kita pilih yang 800 kali 600. Kita klik OK. Belum berubah ya? Kita pilih dulu new. Sini ya, new picture. Kita klik. Lebih besar. Lebih besar. Nah, lebih besar ya. Ukuran kertasnya lebih besar. Nah, ini tadi ukuran 800 kali 600. Ukurannya lebih besar. Oke, sekarang kita ganti lagi ukurannya yang lebih besar. Nih, ganti yang 1024 kali 768. Kita klik. Kemudian klik OK. Kemudian kita pilih yang new picture. Kita klik. Nah, ini lebih besar lagi. Sampai sini batasnya. Kalau tadi kan sampai sini. Kemudian nambah lagi segini. Yang nambah lagi lebih besar. Ya, ini ke bawahnya juga masih bisa. Jadi nggak cuma sampai sini doang. Nah ya, ini masih bisa digeserkan ke bawah ini. Tuh, ya. Jadi kalau misalnya kita bikin kotak misalnya ya. Iya, sebentar, Nak. Nah, ini ya. Ini masih ada sisa sebenarnya di bawahnya. Ini masih ada sisa. Masih ada sisa di bawahnya. Kita tarik ke bawah. Tuh, ini masih ada nih, masih ada ruang kosong di sini tuh. Tuh, ini ada bendera Indonesia, Pak. Iya, warnanya merah putih ya. Tadi katanya ada yang minta Pak gimana caranya untuk membesarkan kertasnya. Oke, Bapak ulangi ya. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke setting ya. Nah, lihat di sini di default new picture size. Di sini ada ukuran-ukuran kertasnya. Kalau yang 640 dikali 480 ini pasti lebih kecil daripada yang 800 kali 600. Yang 800 kali 600 pasti lebih kecil daripada yang 1024. Jadi paling kalau misalkan angkanya lebih besar, berarti ukuran kertasnya juga akan lebih
lebih besar. Itu ya. Paham sampai sini, Nak? Paham. Paham ya. Kira-kira kalau menggambar enaknya di kertas yang kecil apa yang besar ya? Besar. Besar ya. Supaya lebih leluasa menggambarnya. Ya, kalau misalnya kertasnya kecil nanti gambarnya juga jadi terbatas. Karena ukuran kanvasnya kecil. Jadi kalau kalian pengen gambarnya lebih besar, kertasnya lebih besar, kita pilih yang ukuran 1024 kali 768. Kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, jangan lupa new picture-nya juga diklik yang ininya. Ya. Kalau misalnya new picture-nya nggak diklik, yang ininya nggak diklik, nanti kertasnya nggak akan berubah, tetap aja kecil. Gitu. Ya. Paham sampai sini, Nak? Oke, coba tadi lo tanya dulu nih. Kalau untuk menyimpan gambar namanya icon apa tadi ya? Icon apa? Icon save. Ya, icon save untuk menyimpan gambar. Fungsinya apa ya gambarnya disimpan? Biar apa? Biar gak hilang. Biar nggak hilang. Terus apa lagi? Biar bisa dilanjutin. Biar bisa dilanjutkan, betul. Ya, jadi menyimpan gambar itu supaya gambarnya tidak hilang, kemudian juga supaya gambarnya nanti bisa dilanjutkan. Jadi kalau misalkan menggambarnya mau setengah-setengah juga bisa ya. Misalkan gambar rumah gini, gambar atapnya dulu gitu. Sudah sampai sini aja dulu, di save dulu, nanti lanjutin lagi bisa ya, simpan dulu. Nah nanti setelah itu kalau mau dilanjutkan pilihnya yang mana ya, icon yang mana ya untuk membuka gambar yang udah disimpan itu. Icon apa namanya? Icon open, betul. Nah icon open isinya untuk membuka gambar yang sudah disimpan. Paham sampai sini Nah ya? Paham. Ya. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Nggak ada? Oke, coba kalau paham Bapak share dulu ya. Nah, oke. Kalau sudah paham, Bapak mau nanya dulu, kalau yang tugas kemarin semuanya sudah dikerjakan? Udah ya? Masih ada sedikit, Pak. Oke, kalau misalkan masih ada yang belum dikerjakan, bisa dikerjakan sekarang ya, Nah ya. Nanti setelah ini silakan kalian kerjakan. Siapa tahu mungkin dari kalian ada yang lupa belum mengerjakan, silakan dikerjakan ya. Nanti kasih tahu ke Bapak saya udah mengerjakan, gitu ya. Supaya nanti bisa ada nilainya. Bawa periksa nanti nilainya ada ya. Oke, kalau misalkan sudah paham semuanya, sebelum kita akhiri kita foto dulu bareng-bareng ya. Semuanya kameranya di-on kan? Kameranya di-on kan? Jangan ada yang ditutup. Ayo kameranya di-on kan semuanya ya. Ayo dong, Pak. Kan Nafisa. Ya yang lainnya di-on kan dulu. Kita foto dulu yuk. Ini kayaknya sinyalnya bermasalah ya. Kalau di kalian ini suara Bapak lancar nggak? Kedengarannya lancar nggak? Jelas nggak? Lancar ya? Ya. Lancar aja ya. Bentar ya. Mana nih? Masih pada belum tampil nih kameranya nih. Masih belum tampil kameranya nih. Gak apa-apa lah. Yang ada aja dulu yuk. Kita foto dulu ya. Sebelum kita akhiri kita foto dulu ya. Siap-siap. Pasang wajah cerianya dong. Senyumnya mana? 1, 2, 3.
Oke, sebentar ya, Bapak simpan dulu ya. Langsung bisa dipoto. Ini satu lagi ya. Ini kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Karena Bapak Rasul sampai di sini ini kita akan belajar tentang save, open, dan juga dan ukuran kanvas. Ya, dan fungsinya untuk menyimpan gambar supaya gambar tidak hilang, gambarnya bisa ditambah. Kemudian open, fungsinya untuk membuka gambar yang sudah kita simpan. Ya, ini juga tadi ada picture size, ini merubah ukuran kanvas. Yang sedang sama yang besar. Ya, oke. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Oke, kalau tidak ada, hari ini tidak ada tugas ya, ya. Kita ini saja, jadi nggak ada tugas ya. Hanya saja untuk kalian yang merasa belum mengerjakan tugas yang minggu lalu, silakan dikerjakan. Tapi kalau udah dikerjakan ya sudah ya. Oke, lagi terima kasih, tetap semangat belajar. Saya ucapkan untuk kalian karena sudah kalian sudah belajar dari. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.